Al-Fatihah Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada yang ketukar ya? Awal belum. Nggak ada tuh. Tangan. Nyelip di mana punya? Oh, Udah nyariin. udah nyari. Saya ketukar kali. Halaman berapa kita nih? 10. Mas 10. Niat ya. Iya. Udah dibaca tapi belum diterangin ya. Alhamdulillah masih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awalu an-niyatu. Yang pertama adalah an-niyat. Jadi wudhu itu ada 6 rukunnya. Yang pertama niat. Niyatu raf'al hadathi, itu niat mengangkat hadas, karena wudhu itu ya untuk bersuci mengangkat hadas kecil. Jadi Allah itu ya mau kalau kita menghadap Allah bukan masalah baru, masalah mahal, masalah capek, yang penting suci, hadasnya hilang. Tapi maksud raf'al hadas itu raf'u hukmi, itu mengangkat hukumnya saja. Ya, mengangkat hukumnya. Hukum kita ini hadas. Ya bukan mengangkat hadasnya, karena hadas nggak bisa kita angkat. Kenapa? Di perut kita ada kotoran masih. Ya, gitu hukumnya aja. Terus yang kita basuh itu muka, kulit ya, kulit di muka, yang di tangan, yang di kaki, yang di kuping itu kan hukumnya aja. Nanti takutnya orang dikeset ininya, berarti besok-besok gak usah pakai wudhu lagi karena udah dikeset kulitnya, bukan berarti basuh kulit. Ya, ini tata cara gitu bersuci. Kahormati nawi sholat, seperti kehormatan seumpama sholat. Kenapa? Sholat itu terhormat. Jadi kita ini beda dengan agama-agama lain. Agama kan perlu kerennya, ya. Kalau kita perlu sucinya, bukan kerennya. Atau kalau untuk ibadah sama Allah itu. Li'anna qasda minal wudu'i raf'a dzalika, karena tujuan maksud daripada wudu itu mengangkat yang demikian, mengangkat hadas. Jadi perlu niat. Kenapa? Karena ibadah. Ya. Karena ada orang cuci muka tapi niatnya bukan wudu, ya. Makanya untuk membedakan antara cuci muka wudu sama cuci muka bersih-bersih, mau pakai masker mau apa gitu sembama, ya. Sama-sama cuci mukanya, tapi kalau wudu itu ibadah. Ini di kitab yang kemarin tuh Syarah Riyadhus Shalihinnya Syekh Utsaimin, saya baca juga karena pertama kan bab niat tentang masa inamal amalu biniat, saya lihat itu di kitab Utsaimin itu. Kenapa nggak usah niat? Kalau kita mau sholat, mau wudhu, itu nggak usah pakai niat katanya. Karena itu bid'ah, mengada-ngada. Karena Rasulullah mau sholat nggak pakai niat, nggak ada. Ya, melafalkan usolli fardhu Nabi nggak ngajarin itu. Dan niat itu tempatnya di hati, dan Allah udah maha tahu hati kita. Ya sudah, nggak usah pakai usolli fardhu atau wudu nawaitul wudu, karena Allah udah tahu gitu. Jadi mereka itu apapun yang nggak ada di hadis, apapun yang nggak ada di Al-Quran, jangan lakukan. Itu versi mereka. Nah kalau versi ulama-ulama yang lain, termasuk ulama yang kita yakinin itu, selagi nggak bertentangan dengan Al-Quran hadis, boleh. Itu doang bedanya. Jadi di situ kita melafadzkan niat boleh apa enggak? Bertentangan nggak dengan Al-Quran hadis? Ya enggak, karena nggak ada hadis, nggak ada Al-Quran yang melarangnya. Yang larang kan dia orang aja. Ya. Misalnya hadisnya jelas-jelas jangan pakai usolli fardhu, misalnya ada hadis begitu, baru kita jangan pakai. Nah jadi versi mereka, apapun yang tidak di Al-Quran dan tidak ada di hadis jangan dilakukan. Nah kalau versi kita, selagi tidak bertentangan dan Al-Quran hadis ya silahkan gitu. Nah jadi ulama kita itu betul sama,
Yang namanya niat itu di hati dan Allah lihat hati kita. Itu. Adapun melafalkan niat itu hanya nuntun hati biar lebih apa? Membuang apa-apa yang sebelum sholat. Jadi usolli fardhu. Itu kan jauh lebih baik ketimbang bangsat berdiri yang bener loh. Allahu Akbar, bagusan mana? Ya. Walaupun hati kita niatnya lebih bagusnya apa? Sebelum kita sholat kita usolli fardhu. Hati tetap niat kok. Gitu kan? Ketimbang kita ngomong mana Allahu Akbar. Yang lebih bagus ya begitu. Mau ngomel bocah, Langsung ngomel bocah, langsung Allahu Akbar. Kencang lu gitu. Langsung Gitu, ngomel kan. kayaknya. Anak siapa lo kurang aja bu bantai lo Allahu Akbar. Ya kan lebih baik apa? Usolli tuh gitu. Jadi jangan salahkan juga, jangan dibid'ah-bid'ahkan, jangan. Ya itu lain versi gitu ya. Ya tetaplah yang namanya Wahabi ya. Walaupun itu hadisnya hadis tentang itu ya dibawa-bawa juga tentang iya. Ya nggak apa-apa. Buat wacana kita ya. Kita pun nggak nyalahkan sepenuhnya. Wah, gitu. Ya enggak. Emang betul Nabi nggak pernah ngelakuin, ya. Kalau Nabi memang hatinya bersih, dari awal juga nggak ada kepikiran apa-apa. Bisa ngomel orang juga seumpama hatinya konek ke Allah. Kalau kita mau koneknya susah, ya kita mau konek aja susah. Makanya perlu tuntunan usolli. Kadang-kadang ada bacaan dulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samil alim min hamazatis syayatin. Kadang baca banyak a'udzunya biar apa? Belajar konsentrasi ini ya Allah. Minas dulu. Minas macam-macam. Minas dulu. Ya selagi nggak mengganggu. Nah itu niat Rob al-Hadasi ya. Jadi kita pahamin rukun. Kalau nggak ada niat ya. Maksudnya apa? Niat di sini tuh kenapa harus dianggap wajib sama ulama, dianggap rukun kalau nggak ada niatnya nggak? Biar kita wudhu tuh nggak main-main, gitu, nggak masuk main-main air, bersih-bersih segala macam. Jadi betul-betul ini dianggap ini mau wudhu, ini mau sholat, gitu. Tujuannya itu. Ini buat ibadah, ini kehormatan sholat itu. Kita menghadap Allah, nah, dibedakan. Emang kita ini asal kenapa waktu qad qomatis shalah sungguh telah bangun waktu sholat, padahal koma, kenapa nggak yakumu, kan itu fi'il madi ya, qomat itu kan fi'il madi, mestinya qad taqumu shalah sungguh akan datang waktu sholat, kan sholatnya belum kan, pantasnya pakai fi'il mudhari, akan bangun untuk sholat, mesti begitu, bukan telah bangun untuk sholat. Maksudnya apa? Ini kita menandakan kan kalau komat kan sholat dulu apa komat dulu? Komat dulu. Mestinya kan imbauan sholat itu mestinya apa? Ayo bangun untuk sholat, kan mesti gitu. Ya akan melaksanakan sholat. Kenapa? Sudah melaksanakan sholat, pakai fi'il madi, berarti kan udah masa lampau. Nah maksudnya apa? Kenapa qad qomatis shalah pakai fi'il madi masa lampau? Padahal sholatnya belum. Sholatnya belum. Maksudnya apa? Terhitung kita ini udah sholat, tatkala dengar adzan itu kita udah dihitung sholat itu. Wah adzan masuk, wudunya udah dihitung sholat, sholat sunnahnya udah dihitung sholat maghrib, semua kagatan udah maghrib, ya. Nah qomat, nah baru sholat maghrib. Berarti dari kemarin, dari tadi itu dari 5:30 kita ada persiapan, itu sudah dihitung sholat. Apapun yang kita ambil, kita kerjakan, nyiapin sarungnya, nyiapin kokohnya. Mau sholat maghrib, ya, sampai dengar adzan, mau jalan ke musholanya, ke masjidnya, ambil wudhunya dari rumah, itu udah dihitung sholat. Itu maksudnya, sungguh telah sholat. Jadi sholat itu terhitung bukan lagi Allahu Akbar, bukan lagi takbiratul ihram, ya, tapi sholat kita sudah terhitung sejak persiapan kita mau sholat. Berarti kita sudah sholat. Jadi kalau kita mati walaupun belum sholat, itu sudah sholat. Gitu, makanya pakai qad qomatis shalah. Mestinya qad taqumus shalah mestinya. Sungguh akan bangun untuk sholat. Itu niat itu. Nah, fa idza nawahu faqad ta'arada lil maqsud. Apabila telah niat berarti dia sungguh telah ya menghantarkan untuk maksud.
Au niyatu toharoti anil hadathi, atau kita boleh juga niat bersuci dari hadas. Boleh pakai bahasa Indonesia kok. Ya Allah, saya mau bersuci. Boleh. Bersuci dari hadas kecil. Boleh. Gak usah nyebutin lillahi ta'ala, emang untuk kita ibadah buat siapa? Buat Allah. Nah, cuma kan kita diajarkan waktu kecil apa? Nawaitul wudu'a raf al hadatsil asghari lillahi. Kan kepanjangan. Ya. Nah, misalnya nawaitul toharoh juga ya, atau nawaitul wudu udah sah. Segitu doang nawaitul wudu. Jadi kalau bahasa dulu tuh sahjaku aku berwudu gitu, aku bersuci. Nah, sahjaku kan. Padahal bahasa sekarangnya tuh bahasa buku modernnya sengaja aku gitu, sengaja. Kalau dulu sahjaku. Iya, sahjaku. Asalnya sengaja aku. Jadi wudhu itu harus disengaja, bukan keterpaksaan, bukan kelalaian. Jadi betul-betul sengaja. Kita nih ada qasad namanya itu. Qasad itu sengaja, menyengaja. Makanya ulama kita dulu sahjaku, menyengaja aku. Au niatul wudu, atau niat wudu cukup, nawaitul wudu cukup. Nah, wasahibud dararati ka mustahadatin wasilsili la yakfi niatul al hadas awit toharo. Nah, orang yang mustahado istihadah tuh orang head, udah selesai headnya tapi masih suka keluar darahnya, ya bercak-bercak atau apa itu, ya. Atau orang yang sudah CB, yang tua biasanya tuh suka di kemaluannya suka netes air tuh dikit-dikit, tes, itu namanya silsil baul, ya. Bukan jengjerihan, bukan anyang-anyangan, bukan jebol gitu, menetes aja. Nah, kalau yang punya penyakit itu istihadah dan juga orang yang netes dulu, itu jangan niatnya niat toharoh, jangan juga niatnya apa, rof al hadas, karena hadasnya nggak terangkat, orang hadasnya terus kok. Istihadah juga orang yang head udah habis, udah seminggu, tapi masih keluar netes darah, itu juga niatnya jangan rof al hadas, karena hadasnya nggak terangkat, orang hadasnya ada, tapi kan harus wajib sholat. Nah, bagaimana niatnya? Dari sini diajarin, ya. Jadi layakin ya turab al hadas atau toharo anhu, tapi wajibu kornuha bi awil maksulin minal wajib walau tafrikun ya turab al hadas atau toharo anhu la ghairuha an adai wudu. Nah, jadi niatnya bagaimana? Ya, niat itu langsung. Ya, jadi kalau gini ya, caranya bisa langsung aja lah pakai ini, karena ini terlalu bertele-tele terangannya. Jadi gini, orang yang istihadah atau orang yang netes terus kencingnya itu netes. Nah, caranya bagaimana? Nah, kalau kita yang netes nih, itu harus masuk waktu dulu. Misalnya johor nih, kita jangan wudhu jam 11 atau belum waktu johor belum. Jangan wudhu dulu, masuk waktu dulu, terus cuci kemaluannya, bersihin, bungkus dengan plastik, ya. Jangan plastik luar kegedean. Ya, plastik itu aja es mambo tuh, es penyot tuh. Nah, itu jangan pakai bahan kayak bahan kain ya, karena akan rembes terus. Harus plastik yang anti kondom ya. Ya enggak tembus dia. Boleh kondom. Ikat, jangan kencang-kencang terbiru, kasihan. Ya, ikat gitu, jangan sampai copot, ya. Nah, udah gitu baru wudu. Nah, wudunya tuh niatnya wudu itu harus pas dibuka. Nawaitul wudu'a. Gitu. Terus sambung lagi niat ini. Sampai selesai wudunya. Itu sholat. Pas udah sholat batal lagi juga. Karena memang hakikatnya udah batal. Cuma karena sholat dan ini dalam keadaan darurat. Karena orang berpenyakit masih ya boleh. Tapi harusnya gitu, harus dibungkus. Kalau nanti nggak dibungkus, nanti kena najis sarungnya. Ya, sempaknya nanti lebar. Itu yang dalam keadaan darurat gitu. Orang istihadah juga itu, istri kita nih, headnya udah masanya udah habis, walaupun ada bercak-bercaknya, tetap masukin dulu ke kain putih kemaluannya, pakai kain putih. Ya, jangan jangan anduk, kegedean. Kasar lagi deh. Kasar. Ya, sempaknya atau apa dilihat, masih bercak-bercak darah, ya udah cuci aja. Nah, tetap pakai apa? Softtek ya.
yang ada wingsnya, terbang lagi. Yang biasa beliin nggak biasa. Apal. Nah itu tambal ya udah dia wudhu sholat. Ingat tadi salatnya harus masuk waktu dulu. Nah besok kita belajar cara wajah membasuh wajah ya, basuh wajah. Atani gosul dari wajah. Wallahu a'lam. Rabbana fa'alna bima 'allamtana Allahumma salli 'ala Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.